Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber, dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya dan jutaan kali tayang, harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun, dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neno Warisman, sahabat Fillah. Saya sangat menyukai dan mendorong teman-teman untuk hadir di setiap majelis dimanapun saja. Tapi kalau di Bogor, kalau teman-teman tidak punya waktu, jangan lupa bahwa memang ada Kalam TV. Kalam TV selalu menemani kajian-kajian di banyak majelis dan tentu saja selalu membersamai para pemateri seperti yang dilakukan oleh para ustadz, para ulama, ustazah yang membimbing umat untuk terus memperbaiki akhlak, ilmu. Saya kepengen bilang satu hal supaya
Kalam TV terus menggagas, punya inovasi yang baik, ini bisa long last ya, bisa berjalan terus ya. Perlu kita semuanya. Caranya nggak susah kok, gampang sekali. Coba di akhir tayangan ada scan dan ada kirisnya di scan. Nah dari situlah nanti tayangan-tayangan sebagaimana saya juga hadir di Kalam TV ini bisa berlanjut, dan tentu saja itu semuanya akan membuat agama kita yang kita cintai ini juga akan terus muhyiddin, kita hidup-hidupkan bersama-sama. Tentu balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Kalam TV harus kita sayangi. Jangan lupa sekali lagi di akhir tayangan selalu ada kiris yang bisa di scan. Sederhana sekali untuk menunjang peradaban Islam ke hari depan. Semoga Islam memenangkan pertaruhan dan peradaban yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di acara Semarak Ramadan di Kalam TV. Alhamdulillah kembali nih bersama Ustadz kita, Ustadz kece di Bogor. Wah, Masya Allah, Ustadz Aryan Fakih. Sehat. Sehat Bang Ridho Roma. Wow, Bang Ridho Roma. Bang punten Bang. Kayak Bang Ridho Roma. Gimana Sat? Alhamdulillah. Puasa kali ini gimana Sat? Wah, Masya Allah, kemarin tuh buka sampai ke kemerkaan kalau bahasa. Kemerkaan. Alhamdulillah. Kenyang alhamdulillah. Enggak sampai kenyang banget. Alhamdulillah. Bang Ade gimana nih terawih lancar terawih? Lancar. 11 apa 23 nih? Saya dua-duanya. Kadang kan masjidnya beda-beda saat kadang. Itu yang 23 5 menit. Enggak lah. Oh enggak ya. Kira ente yang 5 menit beres. Bagi yang sholat 23 jangan sampai 5 menit ya. Ya siap. Gimana nih? Yang 11 juga tuh yang yang 11 juga jangan sampai 5 menit. Nah, gitu. Sejam lah ya. Lumayan. Nah, saat kali ini kita akan ngobrolin tentang keinginan. Keinginan yang tak sejalan. Masya Allah. Gimana nih Ustadz maksudnya saat nih? Keinginan yang tak sejalan. Keinginan kan banyak nih. Udah gitu nggak sejalan lagi. Udah ingin nggak sejalan. Nah, gimana nih Ustadz? Tenang Bang Ade, jangan ngotot kayak begitu. Saya jadi angker. Nah, jadi keinginan itu biasanya identik dengan dorongan nafsu ya. Nafsu ya, keinginan. Walaupun memang ada nafsu itu, ada nafsu banyak lah. Macam-macam nafsu itu. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah gitu kan. Kalau nafsu amarah itu kan ngedoroginnya itu ke arah perilaku kehewanan gitu kan. Kayak misalkan zina lah atau membunuh atau kehidupan liar. Kalau nafsu lawamah itu kan masih nafsu nggak stabil gitu. Kadang dia sholat, kadang enggak. Itu belum kelihatan istiqomahnya. Kalau nafsu mutmainnah kan dia tuh udah tenang gitu kan. Dia hidup dengan berdampingan dengan Allah tuh udah tenang. Nah makanya kan kadang hidup itu yang bikin banyak sedih, kecewa itu karena kita tuh pengen hidup tuh semuanya sesuai keinginan kita kan. Betul. Padahal kalau kita lihat hidup kita itu banyak yang gak cocoknya daripada yang cocoknya sama keinginannya. Ya. Makanya sebetulnya kalau pengen cari bahagia itu kuncinya salah satunya tuh sabar deh kayaknya. Dia bisa sabar. Dan kesabaran itu bisa diperoleh dengan mengendalikan hawa nafsu. Nah gitu sih Bang Ade ya. Jadi kadang kita tuh keinginan kita yang bersumber dari nafsu kita itu kadang banyak gak cocoknya sama keinginan Allah. Padahal sebetulnya kunci hidup tuh udah aja kita ikutin keinginan Allah. Iya. Itu yang bisa membahagiakan kita. Gitu nah betul Ustaz. Nah kebanyakan kan Allah tuh kan inginnya kita beribadah. Walaupun tanpa ibadah kita Allah tetap jadi Allah gitu ya. Nah banyak dari kita juga ketika keinginan itu berlebihan malah melakukan hal-hal yang kurang baik, hal buruk. Udah gitu kayak tadi tuh misalkan kita keinginan ingin punya uang. Nah banyak dengan cara-cara yang kurang baik, kurang ahsan gitu ya Ustaz ya. Kayak misalkan nyolong, udah gitu menipu, berbohong gitu. Nah ini gimana Ustaz untuk menahannya Ustaz? Karena kan apalagi di bulan puasa ini ya kita
dianjurkan untuk tidak boleh berbohong terutama. Udah gitu harus jujur dan juga jika memang ingin mendapatkan rezeki ya rezeki yang halal gitu. Nggak usah dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Gimana Ustaz? Rasul tuh pernah bilang begini, aku tuh paling mengkhawatirkan ada 2 hal yang menjangkiti umatku. Yang pertama tuh aku paling takut umatku itu mereka dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nah, yang kedua, aku paling takut umatku itu terjangkit penyakit tulul amal. Tulul amal itu apa? Panjang angan-angan. Jadi banyak ngehayal. Apa kata Nabi? Kalau umatku sudah banyak dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia nggak akan bertemu dengan namanya kebenaran. Tapi kalau umatku itu sudah terjangkit penyakit hayalan, tulul amal, maka itu sudah bisa dipastikan dia akan menjadi orang yang cinta dunia, hubbud dunia. Makanya itu dikhawatirkan oleh Nabi. Nah, sebetulnya momentum Ramadan ini itu adalah momentum yang sangat pas dan cocok untuk bagaimana kita tuh bisa men-setting nafsu kita tuh, nyetak nafsu kita tuh supaya memang sampai kepada tujuan Ramadan, yaitu takwa. Betul. Nah, sebetulnya kan ibadah juga itu terdorong karena nafsu. Cuma tadi nafsu yang mana gitu kan. Betul ya. Nah, yang nafsu-nafsu yang negatif itu seperti nafsu amarah itu biasanya tuh bertolak belakang dengan ketaatan sama Allah. Tapi kalau udah nafsu mutmainnah, nafsu misalkan mardiyah, rodiyah, itu mah udah nggak bisa diganggu gugat lah. Kalau itu tuh memang kayak cocok gitulah sama ibadah sama Allah. Nah, makanya puasa ini atau Ramadan ini, saum ini itu momentum yang paling pas untuk kita tuh ngebentuk diri. Gimana kita tuh bisa berproses, berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Contoh misalkan, jangankan yang haram, yang halal saja di bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan. Contoh Bang Ode misalkan lagi Ramadan lagi puasa. Jam 9 teh ada gehu ngageletak. Masya Allah. Atau 2 keresek setengah. Eta mie Indomie astagfirullah dicengekan oge atunya. Bener Bang Ode. Jam 12. Mie Indomie dicengekan. Akidah oyag langsung Bang Ode. Betul enggak? Itu yang boleh saja. Betul, itu halal kan ya. Tidak boleh ketika Ramadan. Nah, apalagi yang haram. Nah, ini sebetulnya pembentukan mental. Maka kata Allah tuh bilang gini, kamu sholat itu untuk kamu. Kamu zakat itu untuk kamu. Tapi kamu puasamu untuk aku. Ya, berarti untuk Ramadan, puasa itu, ibadah saum itu, urusannya itu buat Allah langsung. Karena memang itu kayak pelatihan ihsan aja. Kita misalkan nih, kalau lagi puasa, lagi di rumah sendirian, misalkan dibuka lemari makanan, ternyata ada cuhcur, ada segala macam. Itu kan nggak ada siapa-siapa di rumah. Tapi kenapa kita tuh nggak makan coba? Padahal nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngelihat. Nah, itu sebetulnya pelatihan seperti itu. Ternyata memang orang-orang yang dipanggil untuk ikut dalam syariat saum Ramadan itu memang sudah ada keimanan dalam dirinya. Nah, itu saum itu memang bagaimana menjadi satu momen itu terbaik untuk bagaimana kita berproses belajar untuk mengendalikan hawa nafsu gitu sih. Nah, berarti memang bulan puasa tuh bulan dimana kita harus belajar ya, belajar menahan hawa nafsu, belajar menahan diri gitu kan dari hal-hal buruk gitu. Nah, kalau misalkan tadi saya masuk ke yang Ustadz bilang tadi mutmainnah. Nah, itu kan udah sejalan Ustadz. Berarti kalau misalkan kita melakukan hal-hal baik itu tapi diajak sama teman, kita misalkan udah niat buat mau ke masjid nih, azan. Nah, terus ada teman tiba-tiba nyamperin gitu kan. Kesini dulu yuk. Nah, tiba tahu-tahu diajaknya ke warung Ustaz. Nyemet gitu. Nah, itu kan niat dia udah baik tuh, pertama ke masjid. Nah, ketika diajakin temennya terus dia ikut dan dia akhirnya buka puasa lah di situ misalkan. Nah, gimana Ustaz buat melatihnya? Karena kan tadi kalau misalkan dia di bulan-bulan sebelumnya juga mungkin pernah puasa gitu, tapi kok nggak bertahan gitu. Gimana Ustaz? Ya, itu tadi sebetulnya kan ini adalah salah satu yang namanya Ramadan itu adalah mesin proses. Yang tadinya dari latar belakang apapun, backgroundnya apapun, dalam kondisi level dimanapun, mau kamu teh awalnya tukang maksiat, mau rajin ngaji, mau kamu orang soleh, itu startnya pokoknya sama aja semuanya.
dipanggil, selagi ada iman dalam hatinya dipanggil sama Allah, hei orang yang beriman, masuk kamu ke dalam madrasah Ramadan. Sehingga ketika kamu masuk, maka jadilah kamu keluar dari Ramadan itu orang-orang takwa. Nah itu pun bisa kita tadi misalkan analisa dari apa yang tadi diungkapkan oleh Bang Ode ya, mau ke masjid, jadinya mau ke rumah ibadah jadi ke rumah makan begitu. Memang sama-sama makan bareng rumah, lagi ya, jamaah makan berjamaah. Rumah, tapi itu memang salah arah mungkin. Ya itulah yang tadi saya bilang, ketika melihat mie instan dengan cengek ya di dalam doa, itu akidah oyang tuh begitu. Ya, betul. Itu mungkin dipengaruhi juga satu memang kadang ketika keimanan kita masih labil, yang satu dibutuhkan itu adalah menyiapkan penopang-penopang agar memang keimananku jadi kuat. Yang pertama itu kan ditopang sama ilmu gitu kan, yang keduanya ditopang juga dengan lingkungan. Salah satunya pentingnya memilih-milih teman agar tetap keimanan itu terus berprogres naik, itu kan penting gitu. Betul. Hanya dalam Islam tuh terkait dengan apa memilih teman itu sangat rigid sekali, maka itu menjadi suatu hal yang urgent gitu kan. Sehingga Rasul tuh menyebutnya agamamu tergantung agama temanmu. Lingkungan ya. Sekian berpengaruhnya lah, pengaruh teman yang gak baik tuh. Nah sekarang kita balik lagi kalau misalkan balik lagi kemana maksudnya? Balik lagi ke Januari. Bisa aja nih melotot terus deh. Saya jadi tegang ini. Soalnya keinginan yang tak sejalan nih Ustaz. Kita ingin tapi nggak sejalan kan gimana rasanya Ustaz? Nah apa sekarang kan ini kan gadget kan jadi keseharian kita Ustaz. Dimanapun kapanpun kita lagi ngapain juga pasti megang HP Ustaz. Nah gimana untuk bisa menahan diri dari gadget? Karena tadi di bulan puasa ini sayang banget kalau misalkan kita tuh apa namanya di bulan Ramadan ini kita lakuin dengan untuk melihat-lihat IG ataupun TikTok, udah gitu main permainan-permainan yang mabar gitu ya sama teman-teman. Nah, gimana Ustaz? Karena tadi itu kan menahan hawa nafsu juga tuh Ustaz. Ketika kita yang tadinya sering megang HP tiba-tiba kita nggak megang HP, wah berat banget tuh, aduh. Jadi HP itu sebetulnya kan benda yang belum terkena hukum jika belum dipergunakan kepada satu amal. Betul. Itu masih sifatnya tuh mubah, tuh belum ada hukumnya sebetulnya. Boleh jadinya. Boleh. Tapi ketika misalkan HP itu dipakai misalkan ngelempar kepala domba misalkan atau kepala tetangga, maka HP itu jadi haram. Ya, sakit, karena HP itu dipakai untuk zalim ke orang. Nah, jadi hukum dasar HP itu boleh sebetulnya. Misalkan dipakai nonton video porno, wah itu lebih parah, haram jadinya kan. Dipakai hal-hal yang bisa melupakan sama Allah itu jadi haram. Tapi ketika itu diniatkan kita dipakai untuk hal-hal yang ternyata mengingatkan diri kita kepada Allah, itu menjadi halal, bahkan jadi ibadah, bernilai ibadah. Kalau misalkan kita Ramadan ternyata kita baca Qur'annya pakai HP, bisa nggak? Oh bisa. Nah, kita coba-coba ninggalin HP, benar nggak? Ada banyak tuh cerita orang tua, Ustadz gimana ya supaya anak saya tuh nggak kecanduan HP. Saya balikin tuh Bang Ode. Gimana Ustadz? Ibu bisa nggak berpisah dengan HP? Nggak bisa Ustadz. Ibu maksa anak bisa, ibu maksa ibu nggak bisa. Nah itu kan makanya. Jadi kita tuh harus bijak juga misalkan, karena memang sekarang tuh nggak bisa lepas dari teknologi kan. Itu gimana kita aja untuk bisa memang memanfaatkan hal itu untuk kepentingan ibadah kita, itu aja udah. Nah, oke. Keren sih Ustadz. Jadi memang harus menjaga ya. Harus kita niatkan untuk wah udah nih HP taruh dulu aja kali ya bulan puasa gitu. Walaupun memang butuh gitu paling buat ngelihat apa namanya WA ataupun chat-chat dari teman gitu ya, ataupun dari guru apalagi. Nah tapi ada juga ketika kita mau lagi baca Quran nih Ustaz, menggunakan HP ya, bukan menggunakan mushaf misalnya. Nah itu kan muncul notif dari IG, notif dari TikTok, notif yang tadi niatnya udah baca Quran ataupun lagi baca Quran tiba-tiba langsung apa sih nih, ada yang nge-DM misalkan. Pertama dari nge-DM dulu tuh, ada yang nge-DM, pas dibuka terus akhirnya ngelanjut ke yang lain. Kayaknya pengalaman pribadi ya. Bukan, saya mewakili teman-teman yang
ceritanya sama. Oh iya, berarti benar pengalaman pribadi. Gimana saat itu mendakapinya saat? Ya itu kan tergantung tadi kita tuh. Memang penggunaan apapun kalau memang mau memang benar gitu, itu kan harus disiplin juga ada ya, termasuk pengendalian diri juga misalkan. Jangankan tadi baca Quran ada notifikasi segala macam gitu kan. Itu tergantung pengendalian diri kita. Termasuk penggunaan HP juga itu kan mudah sebenarnya. Kita mengakses yang nggak benar sama mengakses yang benar itu kan tergantung kita. Jadi kemampuan mengendalikan kita tuh memang penting di situ. Nah, balik lagi kalau misalkan memang mau nggak kita tuh kembali ke mindset bahwa Ramadan ini adalah memang bulan yang istimewa untuk saya tuh pengen benar-benar ngumpulin bekal yang benar, terus benar-benar saya tuh pengen ngedidik saya berubah sehingga keluar dari Ramadan itu memang meningkat dan jadi orang takwa, itu aja udah. Dahsyat ya menurutnya nasihat dari Ustaz Aryan Gunung Fakih. Merapi ya. Masya Allah. Kalau di Bogor Gunung Salak. Atau sedahsyat itu kebakaran hutan di Amerika. Kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang muslim di sana, semoga selalu diberikan ketabahan dan keselamatan lah. Nah, oke Sat, kita lanjut nih Sat. Nah, itu tadi tentang HP Sat. Di bulan puasa ya, penggunaannya tuh gimana sih gitu kan, biar kita mendapatkan keberkahan ataupun ridhonya Allah gitu. Nah, sekarang balik lagi kalau misalkan kita punya pacar nih Sat. Wah, misalkan nih Sat, kan anak-anak muda kesini obrolannya semakin panas ya Bang Ode. Nah kan ini makanya. Ada yang makin dingin nggak? Oh ya udah terusin aja. Ini kan keinginan yang tak sejalan Sat. Oh ya Allah. Kan anak-anak muda ini kan inginnya tuh boncengan, main-main sama. Ya. Assalamualaikum Uhti ya gitu kan. Ya punten ya. Ya maksudnya itu gimana Sat? Apa namanya untuk menahan itu, karena ya kita tidak memunafikan juga kan gitu, banyak di jalan-jalan tuh sekarang yang cowok-cewek berduaan, tapi kalau saya sih baru senujonnya ya mungkin dia udah nikah walaupun tapi kelihatannya masih kecil gitu kan. Nah itu gimana Ustaz? Pandangan Ustadz nih dan nasihat Ustadz untuk kita semua nih. Untuk kita semua atau untuk Bang Ode? Untuk sahabat Villa di rumah juga ya, tentunya. Di bulan Ramadan itu salah satu keistimewaannya itu setan itu dibelenggu ya. Wah betul. Betul nggak? Betul. Katanya setan tuh dirantai, dibelenggu, di penjara. Buktinya masih banyak setan-setan yang berkeliaran. Pas. Betul nggak? Nah maksudnya itu sebetulnya hanya sebatas itu pengistilahan. Jadi yang disebut dengan setan terbelenggu itu di bulan Ramadan itu sebetulnya akses peluang untuk berbuat maksiat itu sangat tipis sekali. Iya seharusnya ya. Seharusnya karena memang kalau dilihat dari fenomenanya untuk aura prak Ramadan aja itu kondisi keislaman itu udah mulai bangkit kan. Misalkan masuk Ramadan, wah itu udah acara-acara televisi ataupun kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan itu udah suasana-suasana Ramadan, keislaman, kegiatan keislaman itu tinggi. Makanya yang disebut dengan setan dibelenggu itu artinya sebetulnya akses untuk berbuat maksiat itu sempit sebetulnya gitu. Nah kenapa sampai terjadi yang tadi yang pacaran, Assalamualaikum Ukhti, udah makan lom kayak gitu. Padahal lagi puasa. Padahal udah makan lom, dijawab sama Ukhtinya udah makan kok katanya. Oh kok raketnya dimakan enggak? Jangan dong. Koknya doang gitu kan ya. Sampai itu kan gara-gara nyuruh makan itu sampai marah-marah kan. Betul. Udah aku mah katanya kamu disuruh makan aja susah, berantem akhirnya kan. Ya berantem di sekolah aja nggak saling tanya kan ya, nggak dibonceng ya, yang anak perempuannya akhirnya nangis kan pulang ke rumah banting pintu kamar dulu. Yang nyamperin siapa? Orang tuanya, ibunya. Pas ditanya sama ibunya kenapa Neng? Enggak katanya. Kenapa Neng? Enggak sambil nangis. Kenapa Neng? Sama si AA. Kenapa bukan sama si AA? Kenapa sama si AA? Aku kan disuruh makan sama si AA, cuma aku teh nggak mau. Ya Allah, dia teh marah-marah Bu. Bilangin sama si AA, bejakan beas gitu dia emang gitu. Beas pasti dia nggak mau dia nafkahin, cuma ngasih nyuruh makan doang, ngasih beras enggak ya. Nafkahin tuh. Jadi itu memang lah kalau misalkan kita coba berpikir bijaksana, memang fase-fase puber seperti itu juga kan butuh diarahin ya. Betul. Maka penopangnya itu memang kita kalau misalkan punya anak atau punya adik, ya itu harus ada pendampingan juga agar memang pemahamannya terisi dengan pemahaman yang benar gitu kan. Ya misalkan kita awasi aja selagi masih kan nggak di luar batas gitu. Biarkan aja dia
semurninya gitu kan, itu mah alamiah kan, cuma betul. Jangan sampai melanggar syariat aja. Kalau bilang suka ya udah biarin gitu. Suka doang mah gitu. Betul. Kalau nggak suka putusin lah. Iyalah gitu ya. Jadi buat sahabat Villa nih ya, anak-anak Gen Z nih, kalau misalkan lagi dekat dengan ceweknya gitu ya, ya putusin. Karena di bulan puasa pasti banyak tuh godaan-godaan setan. Tapi jangan lebaran disambung lagi. Oh iya, janganlah. Langsung kalau mau nyambung harus langsung ke pelaminan. Iya, gitu. Nah, mungkin itu jadi nasihat untuk kita semua ya, terutama mungkin khususnya untuk saya gitu. Kok jadi saya? Ya kan, khususnya untuk kita semua tadi. Umumnya ya khususnya untuk. Nah, alhamdulillah mungkin tadi tuh nasihat-nasihat dari Ustadz Aryan Fakih itu bisa kita cerna tuh. Kita bisa amalkan juga ya di di bulan puasa ini gitu kan. Dan mudah-mudahan di bulan puasa kali ini dari pagi nih Ustadz nih. Dari pagi ya. Oh, ini kita lagi perasaan sesi ini lama banget ya. Insya Allah. Ini kayaknya menikmati sekali Bang Ode untuk tema yang ini. Karena tadi keinginan yang tak sejalan. Masya Allah. Baik lagi. Oh, lama ini kayaknya. Bentar lagi maghrib ini. Alhamdulillah gitu. Ustadz, jazakallah Ustadz atas nasihatnya, atas ilmunya yang tadi diberikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Aryan Fakih ini. Ustadz kita yang sangat wow. Ya mungkin itu saja dari kami Semarak Ramadan siarkan di Kalam TV. Mudah-mudahan apa yang tadi Ustadz omongkan dari perbincangan kita bisa kita amalkan dan mendapatkan ridha Allah di bulan puasa ini. Mungkin itu saja kami dari Kalam TV. Saya Lodi Labisa Putra bersama Ustadz Aryan Fakih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Safa. Sahabat, seperti yang kita ketahui di era sekarang, di generasi sekarang tuh banyak banget tayangan-tayangan yang mungkin kurang baik ditonton oleh banyak orang. Apalagi untuk generasi-generasi muda yang butuh banget tontonan-tontonan inspiratif. Dan alhamdulillah sekarang hadir di media yaitu Kalam TV, yang insya Allah setiap liputan, setiap media, setiap sarana yang dikemas di Kalam TV ini insya Allah bermanfaat dan menghadirkan banyak kisah-kisah inspiratif dan pembahasan-pembahasan inspiratif yang bisa kita ambil hal baiknya. Dan insya Allah juga menjadi manfaat untuk jutaan mata yang menonton. Apalagi kalau kalian tontonnya bareng keluarga, share ke teman-teman kesayangan kalian, itu berguna banget dan penting banget untuk kita lakuin sebagai bentuk ajakan kita untuk dakwah. Jadi teman-teman, yuk kita ambil bagian ini, ambil manfaat ini. Jadi kalian bisa langsung scan QRIS yang ada di akhir video ini. Kita berbuat baik itu gak perlu hal yang besar kok teman-teman. Bagikan hal-hal kecil aja seperti men-share video ini dan nonton di Kalam TV. Insya Allah semoga apapun yang kebaikan yang kita teruskan mengalir sampai kita di akhir waktu. Salam kalam dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget ya tadi kajiannya, Masya Allah. Iya, tadi kan ada 3 poin. Yang pertama itu tahsin, tilawah, sama satu lagi poin ketiga apa, Pak? Aku juga lupa lagi nggak nyatet. Ya, gimana dong? Oh iya, kan ada Kalam TV. Iya, bener. Gak keingetan. Kita nonton ulang lagi aja. Nontonnya di HP aku ya. Oke, nih. Tadi yang mana ya? Kok ya ini ya? Oke, kita percepat. Oh iya. Nah, yang ini Kak. Oh, nih. Oh, yang ketiga tahfiz, Kak. Oh iya, tahfiz ya? Iya. Oke, aku catat dulu. Untung aja ada Kalam TV. Kebantu catatan. Iya.